Preman kampung yang memalak warga di Babelan, Bekasi bernasib apes lantaran korban rupanya adalah pasukan elit TNI Angkatan Laut. Keempat preman tersebut akhirnya meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi lagi perbuatannya. Preman kampung yang sehari-hari berada di bawah jembatan jalan tol Cilincing Cibitung, Bekasi ini tak menyangka korbannya kali ini adalah 2 prajurit pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Sontak para preman tersebut pun langsung meminta maaf sambil bersimpuh kepada pasukan elit TNI AL itu. Para pelaku lalu diamankan di kantor Polsek Babelan. Sambil memeluk polisi, preman ini malah menangis. Sementara usai diperiksa, para pelaku akhirnya dibebaskan lantaran TNI tak membuat laporan untuk melanjutkan kasus pemalakan ke jalur hukum. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau saya mengulangi lagi, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya pada jalur hukum. Pasca kejadian itu sepanjang minggu siang tak ada preman yang nekat memalak warga di bawah jembatan jalan tol Cilincing Cibitung di Kampung Buni Bakti, Babelan. Mohaber melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya baik, semoga perjanjian yang telah dibuat ini benar-benar ditaati agar masyarakat sekitar tenang dan juga tidak ada rasa khawatir jika melewati jalan tersebut. Nah, Pak Uzas ini melihat kasus tadi ini ibarat peribahasa yaitu senjata makan tuan. Kalau saja mereka tidak bertemu dengan para anggota TNI, ya mungkin masih saja bisa melakukan pemalakan. Nah ini bagaimana Pak Uzas melihat kasus tersebut? Ya, menurut saya ada bagusnya TNI Polri kemudian juga berpatroli di banyak tempat ya, karena keadaan atau hal-hal seperti ini banyak terjadi ya, mungkin di tempat-tempat tertentu ya, karena ternyata ya alhamdulillah dia berjanji ya setelah kena batunya gitu ya. Akhirnya dia berjanji tidak mengulangi lagi dan kemarin kita lihat di dalam berita ini sudah tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan benar-benar kapok dan tobatnya gitu dan tidak ada lagi hal seperti ini. Bagus juga kalau kemudian kita memberikan maaf ya, karena tadi dalam perjanjiannya kalau sekali lagi saya melakukan hal seperti ini atau kami melakukan hal seperti ini maka kami siap untuk bertanggung jawab untuk menjalani hukuman ya. Jadi ini semacam ya diberikan kesempatan dia untuk memperbaiki diri, tapi mereka sudah janji kalau ketahuan lagi, kalau ketangkap lagi ya harus siap diberikan hukuman ya agar mereka semua jerak dan tidak akan mengulangi kembali. Dan mudah-mudahan di tempat-tempat lain juga TNI, entah pasukan khususnya atau Polri juga kemudian berpatroli untuk memberikan rasa aman ya di tengah masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ada oknum yang meminta sedekah, ini mereka mengaku sebagai pengurus suatu lembaga, namun ketika kita memberi begitu, dia tidak menerimanya karena menganggap uang yang diberikan itu sedikit dan merasa dilecehkan. Nah kalau sudah seperti ini, apakah artinya berubah menjadi sebuah pemalakan Pak Ustadz? Ya menurut saya iya, itu adalah merupakan dia berkedok sedekahkah, berkedok apakah, ya. Kalau memang dia memberi sesuai dengan kemampuan dia, ya kita terima, namanya juga kan sedekah sesuai kemampuan orangnya. Ya mana ada, sesungguhnya kalau dia merasa terhina dengan pemberian yang sedikit, sesungguhnya dia memang harus merasa terhina karena orang yang paling hina. Apalagi nanti di hari kiamat juga orang-orang seperti mereka itu wajahnya tidak punya daging gitu ya. Ya laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, kata Nabi SAW kalau dia meminta-minta begitu ya, apalagi meminta dengan cara paksa, itu kehinaan buat mereka di dunia dan di akhirat gitu ya. Kalau dia memang meminta sedekah dan akan disalurkan ke tempat-tempat yang benar, seharusnya dia menerima sesuai dengan kesanggupan orang yang memberi. Kalau dia kemudian menentukan ya bahwa kalau kamu bersedekah di kita ini kemudian misalnya meminta sampai ratusan ribu rupiah, sedangkan dia misalnya untuk hidupnya aja nggak punya segitu, ya berarti ini sama dengan pemalakan, pemerasan, ya, dan ini adalah merupakan satu kezaliman. Dan prinsip syariah, ya, di dalam maqasid syariah itu disebutkan, ya, bahwa agama ini
Di samping hifdzun nasl, ya, juga hifdzul mal, menjaga harta yang dimiliki oleh manusia. Kita tidak boleh memakan harta manusia dengan cara batil. Sebab kalau dengan apa yang dilakukan oleh mereka, mereka telah melakukan dalam tanda kutip memakan harta manusia yang lain dengan cara yang batil. Kalau dia misalnya untuk sedekah ke suatu tempat, ya, itu harus dibuktikan juga bahwa memang uang-uang yang diterima itu disampaikan atau diberikan kepada lembaga-lembaga yang memang membutuhkan atau kepada perorangan. Ya jangan-jangan memang dinikmati oleh pribadi-pribadi mereka sendiri. Ya cuma berkedok sedekah supaya orang memberi, ya kemudian dia melakukan pemalakan terselubungnya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Baik, terima kasih Pak Ustadz.